Hi, I'm Wisnu Kumoro. Gue Divi. And welcome back to my channel. Ya, dan Ini video apa? kok kami bersama lagi? Oke, jadi di tahun 2017 ya? 2017. Sampai 2018. Kami ini sering nongol di channel gue ini dalam format Gadgetainment Show. Dulu. Sampai akhirnya Gadgetainment Show berubah menjadi sebuah channel yang dikelola oleh Bapak ini. Ya. Ya, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ditonton, di subscribe, ya. di like, jangan lupa. Subscribe tolong ya. Dipindahin semua subscriber gue ke sana juga nggak apa-apa. Toh sama aja. Apa maksudnya sama aja? Tolong perjelas maksudnya sama aja. Dan di edisi kali ini kita bukan reunian, bukan apa nostalgia mengulang Gadgetainment Show, bukan, karena ini berbeda. Ini apa namanya? Sebenarnya gue belum punya nama baru, belum punya nama khusus. Tapi gue menyebutnya Nganu, ngobrol santai sama Wisnu. Lah ada gue juga, Pak. Dan Divi. Nganuin Divi. Waduh. Kok terdengar aneh ya. Dan di ngobrol santai sama Wisnu ini, gue sebenarnya beda sama Gadgetainment Show. Kalau di sana itu kita bacain berita. Kita sebagai announcer. Kita bukan news anchor. Kita sebagai news anchor bacain berita buat kalian. Tapi di sini beda. Kita jadi teman kalian yang ngobrol dan membawakan berita. Sama aja. Di sini kita akan ngobrolin informasi seputar teknologi, gadget, dan dibahas secara entertainment. Itu sama aja dong. Bukan. Pokoknya cuma nggak ada entertainmentnya. Oh iya. Nggak ada. Oke. Tapi ada hiburan ya? Ada. Ya, saya nggak punya segmen pengganti Gadgetainment Show. Jadi ini aja ya. Oke deh. Sip. Siapa tahu ntar ada channel baru namanya Nganu. Yang ngurus siapa, Pak? Ya udah. Oke, kita bacain berita pertama. Lo sama ya? Saya jadi agak flashback gitu. Nggak, kita bacain berita pertama. Berita pertama dari Bapak Divi. Apa? Saya nggak ada barangnya, Pak. Nggak ada barang ya? Sini handphone aja ya. Oke. Berita pertama datang dari Lenovo, Pak. Kemarin, Pak. Lenovo? Iya, gue baru baca berita kebetulan. Katanya Lenovo itu mau bikin kompetitor untuk smartphone gaming yang udah ada sekarang. Oh, jadi mau bikin kompetitor untuk yang smartphone gaming yang sekarang udah ada. Apa aja sih? Ada ROG Phone, ada Black Shark, ada Nubia, Red Magic, apalagi ada Razer, iPhone 11 Pro. Iya, kalau mau dimasukin bisa sih. Buat gue itu handphone gaming sih. Nah, pro player e-sport juga pakainya itu. Iya kan? Hampir semua pakai. Anak e-sport lo cek deh handphonenya iPhone 11 Pro rata-rata. Kalau yang Pro Max. Enggak, gue tahu apa? iPhone 8 Plus. Selalu itu. Kenapa? Murah. Karena enggak. Satu, karena udah berapa tahun ya. Yang kedua, karena ternyata iPhone itu kan masih ada jidat sama dagunya tuh. Belum full screen kan. Itu bisa buat palm press kalau buat anak-anak. Oh, jadi kalau jempolnya capek dia taruh di situ. Atau tatakan ini telapak kaki. Tatakan telapak kaki ke handphone. Kakinya naik buak gitu ya. Tangan lah. Oh iya. Tapi kok itu game kan pakai handphone, bukan pakai kaki. Kaki ibu lebih ribet lagi. Ibunya harus ada di situ. Ya pokoknya itulah dulu. Tapi kalau sekarang industrinya makin berkembang nih. Terakhir gue nyobain ROG tuh udah enak banget. Dan sekarang keluar lagi nih. Kalau ROG kan itu dari line up laptop ya. ROG laptop jadi ROG phone. Kalau Lenovo sekarang ada juga, Pak, dari line up Legendnya ya. Jadi Legend. Ini gue lagi mau ngasih lihat gambar ininya nih, apa namanya? Bapak lukis dulu apa gimana? Gue gambar dulu. Hebat juga bisa dilukis ya. Nih, handphonenya akan kayak gini bentuknya. Kurang lebih ya. Oh. Nah, tuh. Ada huruf Y-nya ya? Ya, baru teaser aja sih, Pak. Oh, baru teaser. Itu Bapak yang gambar? Apa? Bapak yang gambar? Wih, cepet gambarnya. Waduh. Cepet ya. Sama kayak prosesornya juga cepet sih, Pak. Apa nih prosesornya, Pak? Pakai Snapdragon 865. Berarti kalau pakai 865 ini kemampuannya bisa dibilang sebenarnya ya kayak 30-70% lebih bagus dari 855 loh. Pasti, dan ini masuk kelasnya Elite Gaming dari Qualcomm Snapdragon. Ini pertanyaannya masuk Indonesia nggak ya? Karena Lenovo di Indonesia untuk smartphone itu sangat-sangat redup.
Nah itu dia. Tapi untuk laptop ini emang lagi rising, lagi banyak event untuk laptopnya. Tapi kalau untuk handphone kita nggak tahu. Tapi itu kan ini dari Lenovo ya Pak. Iya. Kenapa namanya Legion Pak? Itu yang punya Xiaomi kan Legion. Gini Bapak Divi. Apa tuh? Saya tahu Bapak Divi udah lama nggak di channel saya. Jokes kayak gitu udah susah Pak. Tapi tolong dimasukin ya Pak. Saya udah usaha seenggaknya nih. Jadi ini pakai 865, ukuran layarnya tapi belum ketahuan juga ya. Ukuran layarnya harusnya sih agak jumbo ya, karena handphone gaming itu biasanya layarnya gede-gede. Ya, ini belum banyak informasi yang diberikan. Belum. Terutama masalah cooling sistemnya juga belum ketahuan kayak gimana. Cooling sistemnya katanya bagus tapi belum ketahuan kayak gimana. Ya kita doain aja yang terbaik ya buat Lenovo, karena sebenarnya handphonenya Lenovo dulu zaman-zaman masih pakai Intel, ingat gak sih? Yang besi semua tuh. Intel? Pernah. Masa sih? Pernah. Bayangin aja loh, handphone semuanya bodinya besi, chipnya dari Intel. Itu pernah ada. Oh ya. Temen gue pernah beli dan itu kalau buat gaming pada saat itu ya itu keren banget. Cuma problemnya karena itu adalah smartphone. Kemudian ya ini beda sama laptop, beda gitu ya. Beda sama laptop yang penampangnya lebar. Ya kan. Lebih terbatas. Bodinya besi pula. Berat dong Pak. Berat. Jadi pengantar panasnya jelek. Oh jadi agak lebih cepat heating ya? Iya, panasnya luar biasa waktu itu. Jadi gue juga bingung kenapa dibikin seperti itu secara desain. Mungkin eksperimen kali ya. Tapi sisi powerfulnya gue nangkap Lenovo kalau bikin device itu powerful. Dulu gue juga sempat pakai sih Pak. Apa? A6000 waktu itu. A6000? A6000 itu lumayan bandel handphonenya. Suka gue mailin soalnya. Bandel dia. Jarang pulang ya? Jarang pulang, kelayapan mulu. Bandel dia. Iya. Tapi serius itu A6000. Rame-rame dong handphonenya, bandel. Gak satuan. Bundle. Michael kali, bundle. Michael Bublé. Oh, jauh. Michael bundle. Iya itu A6000 itu waktu itu support apa namanya? Prosesor support provider Bolt waktu itu malah. Bolt kan ada di modem kan waktu itu. Masih ingat Bolt nggak kalian? Bolt sekarang udah bolot. Nggak ada. Udah bolot. Udah merger. Udah gabung ke Smartfren. Dulu itu zaman-zaman 4G baru rising, itu support handphonenya. 4G pertama salah satunya Bolt. Iya, gue pakai. Gue pakai juga. Handphone itu bisa Pak. Bisa. Surprisingly bisa. Dual SIM dua-duanya bisa nyala itu. Jadi bandnya atau jaringannya bisa ya? Support. Oke. Ya semoga abis ini bisa naik lagi lah ya. Bisa beautiful comeback. Ya biar bisa menyaingi laptopnya, karena laptopnya sekarang rising banget gitu. Laptopnya keren-keren. Udah bagus. Keren. Tipis banget kan. Tapi kalau ini versinya bukan Legend, ini Yoga Pak ya? Ini Yoga. Jadi laptop tersehat kalau kata Acil. Karena yoga. Namaste. Ya, dan lentur. Oh iya juga sih. Namaste. Laptopnya lentur gitu kan. Tenang. Laptopnya tenang beneran loh. Kayak orang yoga, tenang. Gua ada berita tentang Oppo. Ya toh, Oppo. Wih, handphone Bapak Oppo ya? Oppo. Oh, handphone yang tadi mana Pak? Nggak tahu. Jadi ada handphone terbaru dari Oppo yang lagi mau diambil Divi karena ditaruh di atas microwave ya. Oke, jadi ini ditaruh di atas microwave biar hangat. Karena handphonenya hot ya. Hot items. Handphonenya bagus. Ngelesnya bagus ya. Bagus banget handphonenya. Ini lagi dalam pengujian, yaitu adalah Oppo X2 Pro. Lagi gue uji saat ini untuk gue bikin reviewnya. Dan ini Oppo Find X2 Pro ya. Find X2 Pro ini adalah flagship dari Oppo. Berapa nih harganya? Yang tidak keluar tiap tahunnya. Bener gak? Ini kalau majalah kan duit mingguan ya. Ini duit tahunan. Iya, yearly. Emang iya? Iya, yearly, 2 tahunan. Itu sebutannya yearly? Saya baru tahu. Jadi 2 tahunan, ini keluar 2 tahunan ya. Enggak bercanda. Tapi maksudnya interval 2 tahun. Akan keluar 2 tahun lagi. Kemarin dari Find yang terakhir ke sini tuh 2 tahun intervalnya. Jadi kalau nanti ke X3, kalau namanya XX. Ini triple X apa gimana? Kan X-nya 2, X. Oppo X and XX. Oppo XXX. Aduh, terdengar aneh. Ya. Oke, jadi ini adalah handphone terbaru yang udah bisa di pre-order, tapi udah selesai ya pre-order ya? Belum. Masih ya? Kalau nggak salah sih udah selesai deh. Kalau nggak salah ya pre-ordernya. Oh ya? Kalau nggak salah. Tapi yang jelas ini premium loh. Ini premium banget. Ini 18,5 juta harganya untuk pre-ordernya. Yang versi ini ya. Yang versi warna yang orange tea ini. Ini 18,5 dan dapat Enco free. Dapat Enco free. Itu dapat earphone ala AirPods-nya dari Oppo. TWS-nya Oppo. Ya, kemudian dapat mesin kopi dari Nescafe. Nespresso ya. Ya, kemudian dapat cashback juga berapa kali lah, berapa juta gitu. Pokoknya
paketnya sebenarnya menarik banget. Tapi setahu gue informasi terakhir udah selesai, tinggal ditunggu retailnya nanti. Retail price-nya kurang lebih sama nih, kalau nggak salah ya, 18,5, mudah-mudahan sama. Ini versi yang paling tinggi bisa gue bilang, ya, karena variannya. Belakangnya itu kulit. Ini kulit, men. Dan ada plakat Oppo warna silver lagi, warna gold di sini. Premium banget ya. Premium banget. Listnya pun warna gold ya. Gold, dan ini warnanya bisa dibilang apa ya? Pink, rose gold atau orange? Warna-warna. Gue nggak tahu. Kalem gitu sih. Warna kalem, dan ini udah gue kasih unjuk ke beberapa temen gue yang nggak ngerti smartphone, bahkan ke pacar gue juga. Dan mereka bilang ini terlihat premium sekali. Gue harus setuju sama itu. Meskipun kaget pas denger harganya. Karena biasanya Oppo nggak biasa ngasih harga sebegitunya. Mereka baru denger, ternyata ada ya smartphone selain Samsung dan Apple dengan harga segitu, gitu. Karena bagi mereka, ya mungkin sebagian orang menilai kemahalan, mungkin sebagian lain tidak. Tapi menurut lo ini kemahalan atau enggak? Kemahalan atau enggak sebenarnya relatif. Kalau lihat dari semua teknologi yang ada di sini, karena kebetulan kita sudah lihat duluan itu tuh ya. Pantes sih, cuman kita lihat aja nanti, karena memang sedikit rada ambisius sih. Oke, gue setuju. Ini ambisius banget masalah harganya. Tapi kalau masalah teknologinya, gue salut banget gue, karena tidak mudah untuk merangkai komponen-komponen yang menurut gue saat ini adalah yang tertinggi. Snapdragon 865. Satu. Kemudian layarnya 120 Hz refresh rate-nya. Dan itu juga bisa berjalan sekaligus di layar QHD+. Jadi, dan ini kenceng karena pakai RAM-nya juga gede, Pak. RAM-nya tuh kalau nggak salah 12 GB. Jadi lo mau jalanin beberapa aplikasi sekaligus juga bisa. So, internal juga gede. Ya, ini adalah monster menurut gua, tapi cantik. Nah, bayang itu. Monster tapi cantik. Tapi juga ini adalah produk pertama dari Oppo di Indonesia yang harganya segitu. Jadi banyak orang yang merasa ini ambisius sekali untuk harganya, tapi untuk orang yang paham teknologinya, menurut gua ini pantas untuk harga segitu. Ya, setuju. Gitu, karena nggak semua brand bisa memberikan hal yang sama di Indonesia secara resmi. Dan sebenarnya gue bersyukur sih, Pak, dia bikin harga kayak gitu. Kenapa? Karena akhirnya ada yang bisa ngisi segmen smartphone Android selain Samsung ya harganya segitu. Kalau Apple kan ya udahlah ya, Apple ya. Tapi kalau Samsung kan berusaha nyengin Apple. Ada sih Huawei juga, walaupun yang terbaru belum keluar harganya dan premium juga. Tapi kan terbentur sama GMS dan HMS-nya. Ini udah paket komplit, keluar harga segitu, jadi kayak bisa ngerusak kedikdayaan gitu loh. Ngerti gak lo Divi ngomong apa? Merusak kedikdayaan. Gila. Lu di rumah nontonnya apa sih? Yang jelas, gue berharap banyak sama ini, tapi kita lihat sama-sama aja penjualannya gimana. Gue cuma memberikan informasi kalau ada pendatang baru, bisa dibilang tanda kutip ya, newcomer di level flagship yang 2 tahun ini terakhir hilang. Sekarang balik lagi dengan sesuatu yang bisa gue bilang ini ngegamparin seluruh brand yang ada di level flagship. Ngegamparin. Karena speknya ini kalau kalian cek speknya itu tinggi banget. Tinggi banget speknya. Jadi kalau bukan ngegamparin ya paling noel-noel di bagian hidung bagian dalam. Agak nyebelin gitu loh. Ya paling clue-nya bisa segitu aja. Ntar lengkapnya ada di channel gue reviewnya ya, atau mungkin nanti ada juga di Gadgetainment. Realme. Handphone siapa? Gue. Ada handphone Realme-nya Divi bunyi. Oke, dan kayaknya untuk berita kali ini segini dulu ya. Iya, paling gue bukan ngasih berita sih, tapi ngasih sedikit himbauan nih di tengah-tengah kita yang lagi menghadapi virus corona ya. Iya. Jadi bukan cuman tangan aja yang kita bersihin ya. Kalau kalian punya gadget juga, sebaiknya bersihin juga gadget kalian. Iya. Itu bisa dilakukan simple sih, cuma tinggal bisa dilap aja, pakai lap fiber cloth, atau juga beli cairan khusus alkohol yang buat bersihinnya. Ya, jangan pakai cairan sembarangan. Iya, pakai cairan alkohol yang memang bisa ngebunuh kuman karena handphone ya jadi bisa media penghantar si kuman itu juga kan. Apalagi kalau kalian adalah rental handphone. Ya gimana tuh? Kali aja ada pakai bentar Mas, iya ditaliin terus mas habis Mas gitu. Kayak gamebot. Iya. Enggak, karena banyak orang nggak sadar temen minjem handphone. Iya. Itu juga sebenarnya artinya perpindahan cairan. Woi, cek aja. Maaf, ada speaker bunyi. Temen minjem handphone itu artinya ada perpindahan cairan ya antara tangan Divi yang basah, tangan gue basah gitu kan, perpindahan cairan, dan virusnya bisa menular lewat perpindahan cairan. Iya. Apalagi aktivitas yang lain coba, yang bertukar cairan itu bisa lebih berbahaya lagi. Jadi maaf, harus hati-hati. Hati-hati sekali kalau ngomong bertukar cairan, sampai kesandung.
Oh, maksudnya tuker minuman. Betul. Tuker cairan. Bisa lewat mulut, lewat hidung. Hah? Kuping. Terlalu jorok Pak itu. Bertukar cairan lewat kuping terdengar sangat-sangat menjijikan. Iya. Oke. Yang pasti itu tadi jangan lupa bersihkan secara berkala juga baik handphonenya maupun case-nya. Dan cukup handphone kalian sendiri aja. Jangan handphone orang. Jangan, apalagi orang lewat. Kecuali Bapak buka jasa. Iya. Itu baru. Ada orang lewat main dibersihin aja gitu. Saya juga takut sih. Iya. Jadi pastikan handphone kalian bersih. Itu aja sih. Ya, jangan hanya luarnya tapi juga isinya. Jangan hanya luar tapi dalamnya. Dalamnya. Seperti lagu saya ada di Spotify, iTunes, dan juga ada di Google Music, tapi nggak ada Apple Music. Nggak boleh. Nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Namaste. 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 Wah susah. Pakai gitu wah. Namaste. Wih tipis banget ya laptopnya. Iya. Ini adalah Yoga C940 dari Lenovo. Yang barusan adalah Adlibs. Udah. Oke, ya udah. Semoga kedepannya video kayak gini makin sering. Tapi semua tergantung kalian. Kalau kalian suka dengan video yang kayak gini, balik lagi di channel Wisnu Kumoro. Silahkan tulis di bagian komen dan juga share dan tonton sering-sering karena semakin banyak viewsnya, semakin banyak komennya, semakin banyak likesnya, itu akan menjadikan pertimbangan. Jadikan semangat. Ya, pertimbangan buat gue untuk membuat konten seperti ini lagi atau tidak ke depannya. Karena konten seperti ini tuh buat sebagian orang gampang tinggal ngobrol-ngobrol gitu. Wait, ini gampang. Iya, semudah. Enak aja. Ya, dan ini by the way direkam menggunakan smartphone ya. Iya. Mau adlib lagi? Enggak usah. Oh, kira mau adlib lagi. Ini direkam menggunakan smartphone Samsung Galaxy A71. Ya, itu adlib juga. Kamera depan 4K, hasilnya seperti ini. Dan ini direkam audionya menggunakan Audio Technica ya, dan juga menggunakan recorder Zoom. Grand saya. Apa? Tripodnya dari Manfrotto ya. Ya, lampunya Godox. Yang satu lagi Foto Pro. Ini kulkas gue mereknya Sharp. Room tour. Kulkas gue LG, microwave gue Sharp. Terus ada lampu darurat tuh Crisbo. Ya. Oh gini. Ini tadi speaker yang bunyi JBL. Jangan lupa. Lampu kita dari mana? Lampu kita dari Philips. Coba ngomong Pak. Turn off the studio light. Oke, turn tapi gimana syutingnya kalau mati? Tutup ya udah. Turn on the studio light. Alright, but your phone needs to be unlocked. Oh, mau. Mantap. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like, tonton lagi, dan share ke teman-teman kalian. Dan kritik saran silahkan dipendam dalam hati. Dan ke PO Box. Ya, PO Box apa? Oh, lain. Ya udah. Abis ini kita mau rekam podcast. Ya, jadi nanti tungguin aja podcastnya dipublish di mana. Cek di Instagramnya Wisnu Kumoro @wisnukumoro. Ya, dan Wisnu Kumoro pamit. Devi cabut. Sampai ketemu lagi. Dadah. Enggak. Bukan acara lu. Bukan acara lu. Saya kangen nih pakai mulut itu. Oke. Yang beda dong, yang beda. Waduh. Saya malas cara begini. Enggak.